Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah hukum dagang. Sebelum perkuliahan dimulai, kita akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini sudah memberikan kita dan meridhoi kita untuk mengikuti materi kuliah dari hukum dagang. Dan juga tidak lupa kita sampaikan salam hormat, penuh rasa rindu dan cinta kasih kepada manusia terbaik di muka bumi, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu yang sudah membahas tentang hak kekayaan intelektual. Seperti yang juga sudah disampaikan minggu yang lalu bahwa mata kuliah HKI ini juga diambil oleh mahasiswa pada semester 5 sehingga bersamaan dengan mata kuliah hukum dagang. Nah, oleh karena itu, hak kekayaan intelektual yang kita bahas hanyalah merupakan pengantarnya saja, gitu ya, dasar-dasarnya saja, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa semester 5, dan manfaat itu berfungsi untuk menambah, misalnya menambah ataupun melengkapi materi kuliah yang khusus membahas mengenai hak kekayaan intelektual. Minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana sejarah terbentuknya HKI, kemudian kita juga sudah membahas bahwa Indonesia sudah meratifikasi semua konvensi internasional yang sudah disepakati oleh negara-negara tentang hak kekayaan intelektual. Artinya apa? Undang-undang semua undang-undang HKI di Indonesia itu sama dengan negara-negara lain, walaupun ada beberapa pasal, ada satu pasal atau beberapa pasal yang meskipun diratifikasi oleh Indonesia, tapi tidak dituangkan ke dalam undang-undang Indonesia. Dan itu merupakan wewenang negara yang meratifikasi. Jadi boleh-boleh saja negara yang sudah meratifikasi kemudian karena satu pasal atau beberapa pasal itu berpotensi untuk mengganggu stabilitas perekonomian negara, itu dia boleh menolak. Atau satu pasal atau beberapa pasal tersebut tidak sesuai dengan falsafah budaya bangsa Indonesia, gitu ya. Seperti yang saya contohkan minggu yang lalu juga, misalnya pada hak cipta, walaupun hak cipta pada konvensi internasional dan sudah disepakati oleh negara-negara, segala karya cipta di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra dilindungi oleh hak cipta, tapi di Indonesia tidak bisa demikian. Karya cipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum, tidak mendapatkan perlindungan hak cipta di Indonesia. Saya memberikan contoh minggu yang lalu, contoh misalnya ada lukisan yang
mengandung unsur semi telanjang atau ketelanjangan atau seni fotografi, demikian ya, atau seni seni lukis, seni patung. Nah, itu kalau mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang pornografi, ya tidak mendapatkan perlindungan hak cipta di Indonesia. Nah, ini nanti lain ceritanya. Kalau seni fotografi, seni lukis, seni patung tersebut dibuat di negara yang memang melindungi semua karya cipta, termasuk karya cipta yang mengandung unsur-unsur ketelanjangan dan semi telanjang, gitu ya. Kemudian kita juga sudah belajar apa saja yang menjadi syarat agar sebuah karya cipta itu dapat dilindungi oleh hak cipta. Yang pertama original, yang kedua dituangkan dalam bentuk yang nyata, dan yang ketiga diumumkan. Hak cipta ini mudah mendapatkan perlindungan hukumnya. Kenapa? Karena kalau ketiga syarat ini sudah dipenuhi, maka secara otomatis karya cipta tersebut dilindungi oleh hak cipta. Jadi tidak perlu pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hanya saja pendaftaran ini diperlukan untuk pembuktian, gitu ya. Apabila di lain waktu itu ada orang lain yang mengklaim bahwa karya cipta yang dia buat itu merupakan miliknya sendiri, padahal sudah pernah dibuat oleh orang lain, gitu ya. Nah, jadi tidak wajib mendaftarkan hak cipta. Kemudian kita juga sedikit membahas tentang hak moral dan hak ekonomi. Saya review sebentar apa yang dimaksud dengan hak moral. Dalam Undang-Undang Hak Cipta yang dimaksud dengan moral rights atau hak moral adalah hak dari seorang pencipta yang tidak dapat diambil sedemikian rupa tanpa izin dari pemegang hak cipta, yaitu hak untuk pemakaian, mengubah isi, nama atau judul, dan penciptanya. Orang lain dilarang untuk mengumumkan, memakai, atau mengubah hasil ciptaan seseorang, meskipun perlindungan hukum untuk hak cipta tersebut sudah habis. Perlindungan hukum untuk hak cipta ini paling panjang dibandingkan dengan HKI yang lain. Perlindungan hukumnya seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Apabila sudah habis perlindungan hukumnya, sudah habis itu artinya sudah berlalu ya 70 tahun setelah pencipta meninggal, maka tetap tidak ada seorang pun yang boleh mengubah karya cipta tersebut. Bagaimana kalau penciptanya masih hidup? Boleh-boleh saja merubah karya cipta seseorang, merubah karya cipta pencipta, sepanjang mendapatkan izin dari penciptanya. Saya berikan contoh minggu yang lalu, Project Pop. Project Pop, dia tidak mengusung lagu sendiri, tapi lagu dari ciptaan orang lain kemudian diparodikan. Itu kan berarti mengubah ciptaan seseorang. Project Pop tidak tersandung gugatan pelanggaran hak cipta. Kenapa? Karena dia sudah meminta izin pada pencipta untuk merubah. Nah, izin ini tentu saja dibarengi dengan keuntungan ekonomi bagi pencipta. Ya, jadi ada nilai nominal tertentu yang sudah disepakati oleh pencipta dan Project Pop. Karena Project Pop mau merubah ciptaan seseorang. Ya, boleh-boleh saja kalau penciptanya memberikan izin.
Kalau pencipta sudah meninggal dunia, ya dia tidak bisa memberikan izin lagi. Ahli waris itu bukan pencipta ya. Ahli waris itu haknya hanya menerima royalti, tapi tidak punya hak untuk mengubah, karena dia bukan pencipta. Ya tidak boleh lagi dirubah. Contoh misalnya Mozart atau Beethoven, karya cipta mereka adalah musik klasik, ya tidak bisa dirubah menjadi musik jazz misalnya. Walaupun perlindungan hukumnya sudah lama habis, sudah 200 tahun ya kira-kira. Nah, begitu. Kemudian hak ekonomi atau economic rights. Economic rights adalah hak yang berkaitan dengan keuangan, dan penjualan hasil cipta dari pemegang hak cipta. Pencipta dapat melisensikannya kepada pihak lain dengan menerima royalti. Ya, kalau pencipta tidak punya sumber daya untuk memperbanyak hasil ciptaannya, ya dia boleh melisensikan ya atau mengalihkan hak memperbanyak tersebut kepada pihak lain. Kalau buku dialihkan perbanyakannya ke penerbit, gitu ya. Kalau musik dialihkan perbanyakannya ke apa namanya itu ya? Kalau Sony gitu ya, ya seperti itu. Dalam hak ekonomi, hanya pencipta yang mempunyai hak mutlak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, dan atau untuk memberikan izin kepada orang lain untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Jadi boleh dialihkan. Pencipta dapat menyerahkan hak ciptanya kepada pihak lain dengan dua cara. Bisa menyerahkan perbanyakan hasil ciptaannya dengan dua cara. Yang pertama dengan cara lisensi. Yang kedua dengan cara assignment. Ya, selamat datang bagi yang baru datang. Lisensi adalah suatu pemberian hak kepada orang lain oleh si pemegang hak cipta untuk dapat melaksanakan haknya tadi. Sedangkan assignment adalah penyerahan untuk keseluruhannya, sehingga dapat mencetak, menjual, memfilmkan, dan lain sebagainya. Jadi ini hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Kalau lisensi, pemegang hak cipta hanya mengalihkan hak memperbanyak kepada pihak lain. Dari hasil penjualan perbanyakan tersebut, pemegang hak cipta berhak untuk mendapatkan royalti. Besaran royalti tidak diatur dalam undang-undang, maka besaran royalti diatur dalam kesepakatan para pihak. Gitu ya. Sedangkan assignment itu adalah penyerahan untuk keseluruhannya. Contoh begini, semuanya mahasiswa pasti tahu novel Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi ini menjadi bestseller kurang lebih selama 3 tahun ya, dengan penulisnya Andrea Hirata. Hak untuk memperbanyak novel dialihkan dari penulis kepada Gramedia, misalnya begitu ya, kepada Gramedia. Tetapi hak untuk memfilmkan diserahkan kepada Cinema Art, misalnya. Saya nggak tahu siapa ininya ya, produsernya siapa saya nggak tahu. Ini hanya contoh gitu. Nah jadi berbeda. Apakah bisa semuanya? Bisa dengan cara assignment, mulai dari memperbanyak novel, memfilmkan, mensinetronkan, gitu ya. Itu dipegang oleh satu pihak. Bisa seperti itu, tapi bisa juga pemegang lisensi masing-masing itu berbeda, begitu ya. Nah, jadi kita lihat dalam sebuah karya cipta
itu bisa mendapatkan beberapa pengalihan. Nah, ini tentu saja mendatangkan keuntungan ekonomi yang sangat besar bagi penciptanya. Mendapatkan royalti dari novel, mendapatkan royalti dari film, mendapatkan royalti dari sinetron. Ini kita bisa lihat pada novel Ayat-Ayat Cinta ya. Nah, itu sudah novelnya ada, cerbungnya ada di koran Republika, filmnya ada, sinetronnya ada. Ini luar biasa. Laskar Pelangi juga luar biasa. Filmnya ada, novelnya ada, dan bahkan diterjemahkan ke dalam 4 bahasa. Jadi sudah ekspor ini Laskar Pelangi, ya. Makanya inilah yang dimaksud bahwa hak kekayaan intelektual itu dapat diperdagangkan. Tidak hanya dapat diperdagangkan di negara di mana penciptanya berkewarganegaraan ya, tapi juga dapat diperdagangkan lintas batas negara. Novel Laskar Pelangi itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, 2 bahasa lagi ya. Nah, itu ada 4 bahasa. Nah, ini luar biasa. Gitu. Nah, kemudian hak cipta apabila mau dialihkan itu harus dengan akta tertulis. Bisa baik akta notaris maupun akta di bawah tangan. Peralihan hak cipta baik sebagian maupun seluruhnya dapat terjadi karena pewarisan. Hak cipta dapat diwariskan. Hak cipta dapat dihibahkan. Dapat menjadi wasiat, dapat dijadikan milik negara, dan dalam perjanjian. Ya, tapi dialihkannya dengan 5 cara. Kemudian hak cipta tidak dapat disita. Alasannya adalah berhubung sifat ciptaan merupakan hak pribadi yang meninggal, yang manunggal menjadi satu, ya, hak pribadi dengan pencipta, maka walaupun penciptanya sudah meninggal ya menjadi milik ahli waris atau penerima wasiat. Jangka waktu perlindungan hak cipta ini berbeda-beda bagi setiap karya cipta. Apabila dia berupa buku, pamflet, dan karya tulis lainnya, seni tari, lukis, pahat, patung, seni batik, ciptaan lagu, musik, karya arsitektur, seumur hidup penciptanya, dan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Bagaimana kalau penciptanya 2 orang atau lebih, maka terhitung 70 tahunnya itu pencipta terakhir meninggal. Jadi misalnya saya menulis buku dengan Bu Upi, Pak Gufron, Pak Ahmad, gitu ya, penulisnya 3. Maka terhitung 70 tahun setelah meninggal dunia itu, yang terakhir siapa yang meninggal? Gitu ya, bukan yang pertama meninggal dihitungnya. Gitu. Kemudian untuk karya pertunjukan, karya siaran seperti media radio, televisi, film, video, ceramah, kuliah, pidato, peta, karya sinematografi, karya rekaman suara atau bunyi, terjemahan. Terjemahan juga masuk karya cipta ya. Adalah 50 tahun setelah pertama kali diumumkan. Nah, jadi berbeda. Karya fotografi program komputer 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.
Suatu ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian, maka jangka waktu perlindungan hak ciptanya dihitung mulai tanggal pengumuman yang terakhir. Jadi kalau membuat cerita bersambung, cerbung misalnya ya, seperti yang ditulis oleh Habibur Rahman El-Shirazi dalam Ayat-Ayat Cinta, itu kan cerbung awalnya di Republika. Maka baru dianggap selesai diumumkan setelah bagian akhir dari cerbung tersebut. Maka baru bisa terpenuhi 3 syarat karya cipta untuk dapat perlindungan hak cipta. Cerbungnya terakhir kapan? Episode keberapa? Episode ke-50 ya. Di episode ke-50 itulah baru dia mendapatkan perlindungan hak cipta. Gitu ya. Kemudian oh ya. Ya, selamat datang. Kemudian sekarang kita masuk pada hak paten atau patent rights. Hak paten objek hukumnya adalah penemuan di bidang teknologi. Dalam bentuk ada 3. Yang pertama dalam bentuk penemuan, invention, penemuan baru, invensi. Yang kedua pengetahuan secara ilmiah. Yang ketiga varietas tanaman. Apa itu paten? Kita lihat di pasal 1 Undang-Undang Paten. Paten adalah suatu hak eksklusif yang diberikan kepada negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama kurun waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Ini definisi paten dalam pasal 1 Undang-Undang Paten. Lalu apa yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Apa itu invensi? Masih di pasal 1. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam bentuk suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Dapat berbentuk produk atau proses penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses pengembangan produk. Jadi invensi itu idenya inventor, tapi tidak cukup hanya ide. Ide tersebut harus dituangkan ke dalam suatu bentuk kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Contoh misalnya begini, saya sepertinya contohnya sudah pernah saya berikan minggu yang lalu ya. Saya berikan contoh lain. Contoh misalnya hujan yang sederhana ya, sederhana. Hujan basah, kita nggak bisa kemana-mana. Ini kan ada masalah, ada sebuah permasalahan yang membutuhkan solusi di bidang teknologi. Saya menemukan payung. Payung ini bisa menghalangi kita dari hujan sehingga bisa tetap beraktivitas, gitu ya, tetap bisa berpindah tempat dengan menggunakan payung. Saya nggak basah. Nah ini kan solusi dari sebuah masalah. Kemudian contoh yang lain misalnya. Nah ini kan kemudian ini payung ya, bentuk payung. Saya menemukan payung.
Payungnya dipegang begini. Kemudian ada orang lain menemukan masalah juga. Ini payung kalau dipegang begini, nggak bisa bawa barang. Karena tangannya satu pegang payung, satu pegang barang, sedangkan barangnya banyak. Nah, dia olah pikirnya itu kemudian berproses. Ini ada masalah. Bagaimana solusinya? Maka dia, bukan saya kan pencipta payung yang pertama yang dipegang. Maka si B kemudian menciptakan payung yang di sekeliling kepala. Tangannya bebas, nggak usah pegang payung. Bisa pegang barang, bisa gendong anak, macam-macam. Nah, ini adalah invensi di bidang teknologi. Tapi dia merupakan proses pengembangan sebuah produk, dikembangkan lagi gitu. Jadi paten itu bukan sesuatu yang harus dikerjakan di lab gitu ya. Harus berbentuk obat, bukan. Kita menemukan masalah dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita bikin solusinya. Solusinya itu berupa sebuah produk di bidang teknologi. Jadi memikirkan teknologi itu bukan yang high tech gitu ya, yang harus canggih. Tidak juga. Contoh misalnya kursi. Kursi itu ditemukan pertama kali karena tidak semua orang bisa duduk di lantai. Gitu ya. Tidak semua orang. Orang-orang gemuk itu nggak bisa duduk di lantai. Orang-orang yang darah rendah ya, kalau duduk di lantai cepat semutan kan kakinya ya. Nah, itu. Lagi pula bermasalah juga kalau lantainya dingin atau apa. Nah, ini masalah. Maka ditemukanlah kursi. Orang bisa tetap duduk tanpa harus bersentuhan dengan lantai. Ini invensi, teknologi. Kemudian orang lain menemukan kesulitan, dia menemukan masalah. Ya saya bisa duduk, tapi saya susah tulis. Bagaimana supaya saya bisa tetap duduk dengan kursi, tapi saya bisa nulis? Maka diciptakan oleh dia, itu kan ada mejanya, seperti kursi yang di kelas. Kalau kuliah ya, itu kan ada mejanya tuh, kecil. Nah itu invensi di bidang teknologi, itu paten. Gitu ya. Waktunya 10 menit lagi, saya maksimalkan untuk paten. Oh ya, admit ya. Oke. Ya, terima kasih Ilyasa sudah diingatkan. Nah, kemudian orang yang lain menemukan masalah lagi. Ya, saya bisa nulis, saya bisa duduk, saya bisa nulis, sudah ada mejanya, tapi saya nggak mau di dalam ruangan. Saya mau duduk di tengah taman. Bagaimana supaya saya tidak kepanasan, tidak kehujanan, tapi tetap saya bisa duduk. Maka diciptakanlah invensi lagi. Pengembangan sebuah produk. Dia ciptakan ada payung di atasnya. Itu baru invensi, paten. Bisa didaftarkan dan bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sebuah produk itu bisa memiliki sertifikat paten yang orangnya beda-beda. Sertifikat paten kursi saya yang pegang. Sertifikat paten dengan meja kecil si B yang pegang. Paten dengan kursi meja kecil dan payung di atasnya C yang pegang. Gitu ya. Nah, jadi seperti yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu, paten itu tidak perlu yang canggih-canggih. Selama ini kan
masyarakat berpikir paten itu harus jadi ilmuwan dulu. Bukan juga. Kebanyakan penemu paten itu malah justru ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga yang paling banyak mengalami kesulitan, memiliki masalah, menghadapi problem ketika dia mengurus rumah tangga dan anak. Gitu, ya. Waktu ngurus anak, anak bolak-balik kompol, basah. Ibu itu penemu pampers, ibu rumah tangga. Ya terlepas dari kekurangan-kekurangannya ya seperti ruam, nah itu kan tergantung teknologi pampers yang ada di dalamnya, makanya harga pampers kan beda-beda gitu ya. Nah ini ibu rumah tangga ini yang banyak kesulitan ketika melakukan kegiatan mengurus rumah tangga, gitu ya. Penyedot debu, penemunya ibu rumah tangga. Nah jadi tidak ada lagi pemikiran bahwa paten itu hanya bisa ditemukan oleh seorang ilmuwan. Nah, kemudian kita lihat siapa itu inventor. Inventor adalah orang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Jadi inventor itu bisa satu orang, bisa tim. Ya, bisa tim. Bisa seorang itu ya contoh misalnya penemu peniti, itu kan ibu rumah tangga, dia sendiri tuh. Gitu ya. Inventor yang tim. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Beberapa waktu lalu saya memposting di grup hukum dagang UMT menciptakan sebuah invensi berbentuk mesin pengolah buah berenuk. Itu paten. Timnya saya, Pak Ali, sama Bu Upi. Gitu ya. Nah, itu tim. Atas nama UMT. Bolehkah saya, Pak Ali, dan Bu Upi mengalihkan perbanyakan mesin itu kepada pihak ketiga? Boleh. UMT nanti yang memperbanyak mesin tersebut. Begitu ya. Nah, jadi seorang inventor itu bisa sendiri, biasanya sederhana ya, patennya paten sederhana. Peniti, kemudian pampers. Ya, kalau paten biasa itu yang lebih rumit ya. Nah, itu biasanya tim. Kemudian di Undang-Undang Paten juga pasal 1, 5 menit lagi, masih cukup. Hak prioritas. Jadi ada hak prioritas. Hak prioritas itu apa? Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan, juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu. Selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut. Jadi misalnya ada penemu mesin pengolah buah berenuk ya, paling gampang lah, gitu ya. Itu tim UMT mengajukan permohonan pendaftaran paten di Dirjen HKI, Subdirektorat Jenderal Paten, itu misalnya tanggal 9 Maret 2020. Perlindungan paten itu kan first to file. Yang mendapatkan perlindungan hukum siapa yang mendaftarkan pertama, gitu ya.
Kemudian di Thailand, itu ada juga yang mendaftarkan mesin pengolah buah berenuk. Misalnya, karena yang nggak ada di negara lain nggak ada buah berenuk kecuali Indonesia, gitu ya. Saya udah searching di Google, nggak ada. Itu buah yang hanya dapat tumbuh di Indonesia. Maksudnya belum pernah dicoba ditanam di negara lain, gitu ya. Yang jelas dia hanya ada di Indonesia. Misalnya, di Thailand juga ada tim di sana yang mendaftarkan paten juga di negaranya dia. Tadi apa? Tanggal 9 ya, 9 Maret 2020. Dia mendaftarkannya tanggal 11 Maret 2020. Nah, berdasarkan hak prioritas yang sudah disepakati oleh negara-negara anggota Paris Convention, maka yang didahulukan adalah tanggal pendaftaran di negara asal. Ya, duluan siapa? Ya, berarti duluan yang tim UMT, gitu. Ya, makanya cepet-cepetan. Sebelum didaftarkan paten mesinnya, jangan dulu dipublikasi, karena nanti bisa ditiru. Gitu. Daftar paten dulu, baru publikasi. Gitu ya. Nah, kemudian subjek hak paten adalah inventor, penemu, ya. Dan yang kedua, orang yang menerima lebih lanjut hak inventor tersebut. Jadi, paten itu juga dapat diwariskan, ya. Misalnya karena waris, hibah, wasiat, perjanjian, dapat diwariskan, dapat dihibahkan, dapat dijadikan wasiat. Karena pelindungan hukumnya 20 tahun. Kalau sudah habis, dapat diperpanjang. Setelah diperpanjang, tidak boleh lagi diperpanjang. Gitu ya. Nah, itu sebagian sudah kita bahas minggu yang lalu. Ini hanya melengkapi. Nah, masih 1 menit ya, tinggal 1 menit. Baik, saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Insyaallah next session kita bahas merek dan desain industri. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum.